والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin Bapak Ibu pemirsa ngaji asyik ya, asyiknya ngaji. Asyiknya ngaji Quran, ngaji tahsin. Ya, bareng opah muda Ustaz Fadlan ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah panjangkan umur kita, dan yang tidak kalah penting, Allah selalu jaga kita dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu hadirin Bapak Ibu pemirsa yang budiman, kita mulai pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita membaca suratul Fatihah, dan saya memohon kepada hadirin keikhlasan hatinya dengan Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan orang tua saya, ibunda saya Rafi'ah binti Kamin, mudah-mudahan yang sekarang lagi dirawat di Medan, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah sehatkan sebagaimana seperti biasa. على هذه وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai membahas ya, kita ulang lagi suratul Fatihah. Karena lancar kaji karena diulang, Al-Fatihah merupakan rukun salat. Baik Al-Fatihah insyaallah baik salat kita. Hancur Al-Fatihah berarti nilai salat kita berkurang, kan gitu kan? Bahkan ada yang ekstrim enggak sah salatnya, kan gitu kan? Ya. Baik, kita pakai irama atau lagu atau maqamat atau tarannum atau langgam ya, pakai langgam ros ya, seperti biasa ya, namanya langgam ros. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Rahi, hai, ha kecil, ha pedes, hanya seperti itu dia bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم.
Ihdinasi, so si su, lebih dekat ke sin dia, sod itu. Makhraj sod itu lebih dekat ke sin, jangan ke shin. Nasyira, salah. Ihdinasi, ihdinasi, si, so si su, ujung lidah. Jangan sho shi shu, itu shin, salah. So si su, so si su, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan nafasnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik. Ya. Jadi harus diingat tadi saya dengar so-nya tadi masih ke shin ya. Ya ada jangan sampai ke shin. Shin itu jauh sekali makhrajnya sama so. Kalau so itu ujung lidah, shin itu tengah lidah. Ya. Sod itu ujung lidah, ya. Shin itu tengah lidah. Ihdinasi, so si su, so si su. Baik. Ini kita bahas, ini kemarin belum sempat-sempat nih. Sebelum kita nanti praktek lagi ya, talaqi langsung. Ini kalau kita bahas tajwid ya, tajwid memang itu apalagi dengan waktu yang singkat ini itu bisa lama bener. Jadi saya ringkas lah bahasanya ya, saya ringkas dengan bahasanya itu ini, kata-katanya nih. Ingat simbol-simbol dalam Al-Qur'an. Itu aja tuh. Kalau kita ingat simbolnya, ciri-cirinya, insyaallah prakteknya cepatlah itu. Insyaallah, ya kan? Ingat simbol-simbol dalam Al-Qur'an. Kalau kita bahas mad itu kan terbagi dua ya, ada mad asli tabi'i sama mad far'i, ya kan? Dibagi lagi 13 begini begitu begini begitu. Itu cocoknya di kelas ya Pak ya, di kelas di kuliahan di kampus-kampus atau di SD, SLTA atau sederajat itu, sanawiyah, pesantren. Karena kita ini ngaji asyik bahasanya gitu ya. Ngaji asyik, kita asyik-asyikkan aja lah ya kan. Asyik-asyikkan aja. Jadi karena begini Pak, hukum belajar tajwid itu fardu kifayah ya, harus kita ingat. Hukum belajar tajwid fardu kifayah. Kalau sudah ada yang faham tajwid, gugurlah dosa-dosa kita itu. Sama seperti kita sholat jenazah ya kan, begitu kan. Udah ada yang sholatin, gugurlah kita yang nggak sholat dosanya. Tetapi fardu ain dia sewaktu praktek. Bahasanya begini, yang penting bisa baca bener aja dah. Ya kan. Masalah nanti ditanya ini apa hukumnya, aduh nggak tahu kan, itu masalah. Yang penting bener bacanya dulu. Ya kan. Apalagi sudah faktor U lagi kan. Kalau udah faktor U lagi, faktor umur, udah disuruh ngafal huruf ikhfa ada 15 apa aja, aduh lupa saya kan gitu kan. Jadi kita ringkaslah bahasanya. Jadi bahasa saya itu simbol-simbol dalam Quran. Yang pertama simbolnya itu Pak, dalam hal panjang pendek dulu ya. Panjang pendek. Jadi kita kebanyakan yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Ini yang fatal sekali kan. Kemarin kita bahas kesalahan baca Quran itu dua, salah jali, salah khafi. Jali itu berat, dosa besar karena bisa merubah arti.
Itulah makhrajnya nggak pas, berubah huruf maksudnya, baris atas di bawah baris bawah begitu segala kan. Kalau yang ada salah khafi, salah ringan, yang panjang kepanjangan, ya kan, yang gunnahnya kurang atau gunnahnya kelebihan, sifatnya nggak ada, itu masih khafi itu. Ini masalah panjang pendek atau mad dan qasar ya, mad qasar. Lihat aja simbolnya Pak. Ini pertama yang dua harkat dulu ya, yang dua harkat. Yang panjang dua harkat itu dasarnya adalah huruf jauf, huruf mad, alif, waw mati, ya mati. Ini kalau huruf hijaiyah yang 28 huruf itu dibarengi dengan salah satu dari 3 huruf yang ini panjangnya 2 harakat ya. Yang kedua ya, ada namanya garis tegak di atas atau jambul bahasa saya. Ada baris tegak di bawah dan mana tadi dia? Baris tegak di bawah dan dhammah terbalik atau dia angka 6 gitu kan. Ini juga panjangnya 2 harkat. Contoh kalau yang ini banyak contohnya ya. Fihi atau fiha, ya kan. Ini ya mati, ini alif. Panjang 2 harkat. Kalau yang ini contohnya Allahu, ya kan, ada kan? Allah kan garisnya tegak di atas sedikit kan? Ada jambulnya gitu Pak ya. Hu, Allahu, ya kan? Apalagi? Fihi muhana, kalau dalam surah apa tuh? Furqan kok salah ya. Fihi, ini kan jambul di bawah dia nih. Jenggotnya, ada jenggotnya. Garis tegak di bawah atas, garis tegak di bawah. Atau dhammah terbalik, lahu. Ini yang ke-6 dia kan. Lahu. Ini juga 2 harkat. Yang ketiga. Ini yang ketiga kita bahas yang panjangnya 4. Ini coba lihat simbolnya, cirinya. Pertama ada dia garis atau bendera. Bendera bertemu dengan huruf alif atau huruf hamzah. Baik dia dalam satu kalimat, kalau alif dia dalam 2 kalimat, hamzah 1 kalimat. Ini 4 harkat. Contoh wama unzila, ada ya kan, bertemu dengan alif, bertemu dengan hamzah atau alif ya dalam 2 kalimat. Ini yang kedua ulaika, ini hamzahnya ya kan, ulaika dalam 1 kalimat. Ini 4 atau 5, 4 atau 5 ya kita buat ya, 4 atau 5 harkat. Paling panjang 5 harkat, paling pendek 4 harkat. Ini yang kita bahas ini kan kemarin dibahas riwayat Hafiz an Asim ya, Hafiz dari Imam Asim. Yang keempat, ini 4 harkat, yang panjangnya 6 harkat. Ini dia yang 6 harkat, lebih panjang dia benderanya, bertemu dengan huruf yang bertasydid atau huruf sukun. Ini 6 harkat. 6 harkat. Lazimun. Ini mad lazim nih. Lazimun harus 6. Nggak boleh kurang, lebih-lebih dikit. Ini lebih-lebih dikit lah, agak sedikit diterka-terka lah 6 gitu kan. Tapi kalau sudah terbiasa kita, itu udah peka kita tuh. Oh, ini 6 nih. Apa namanya?
kadarnya segini. Kadar 6 harakat segini. Gitu. Contohnya waladdallin, ad-dallin. Ada tasydid. Ini maksudnya nih. Ada bendera ketemu tasydid. Ya kan? 6 harakat. Yang sukun contoh yang sukun al-ana atau mad farqi. Ini juga mad farqi juga disebut sama lah. Al-ana. Ini lamnya tak sukun. Ini ada bendera ketemu sukun. Ya kan? Itu pun juga 6. Oke. Jadi hanya simbol-simbol yang ini aja Pak, 4 ini. Simbol yang 4 ini kalau kita fahami, kita sudah hafal, insya Allah panjang pendek kita bener lah tuh. Ya kan? Jadi jadi huruf hijaiyah itu kalau tidak ada simbol-simbol yang 4 ini, pendeklah dia. Gitu aja udah. Kan gitu kan? Kalau ada simbol yang 4, ciri-ciri 4 ini, panjanglah dia, kita sesuaikan dia. Kalau dia setelahnya huruf hijaiyah itu setelahnya alif saja berarti 2 harakat. Ia mati saja 2 harakat. Kan gitu kan? Baru ada garis tegak dia di atas 2 harakat. Ya kan? Kalau ada benderanya di atas, lihat setelahnya itu hamzah atau dia tasydid atau dia sukun. Kalau dia alif sama hamzah, itu 4 harakat atau sampai 5. Dan kalau lebih panjang benderanya dan bertemu dengan huruf tasydid ataupun huruf sukun setelahnya, 6 harakat lah dia. Seperti itu Pak. Sebelum kita praktek, ada yang ingin ditanyakan Pak? Boleh, silakan. Udah paham semua berarti. Kalau disuruh satu udah bisa berarti Pak ya. Gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan Pak? Ini metode ala saya lah dikit lah kan. Metode ngaji cepat. Makanya kalau ada apa bahasanya, bisa ngaji selama 4 jam. Ada 4 jam ya? 48 jam misalnya kan. Lancar bisa ngaji selama 20 jam. Banyak metode-metodenya. Bisa jadi salah satunya ya seperti inilah, kurang lebih diajarkan seperti itu kan. Jadi ada yang mau ditanyakan Pak? Bu, pemirsa, silahkan like, comment, and share. Iya, ya kan? Jadi mudah belajar itu. Tinggal ingat ini aja nih. Ini untuk panjang pendek ya, Bu ya, Pak ya. Panjang pendek hanya ingat aja. Jadi coba kita praktek 1 ayat dulu. Kita praktek 1 ayat. Ada nggak Quran di sini? Ini dia. Ini kan. Ini sering dibawa tahlilan nih. Ya kan? Coba. Nggak bisa bagi 2 pula deh ya. Boleh dikasih mic 1 orang Pak? Bang siapalah baca dulu? Bang siapa? Bang Adek. Karena mic-nya di sana. Mic-nya di sana, Bang. Bang Heri nih. Bang Adek, ngaji Bang Adek. Coba yang 2 ayat aja lah, 2 ayat. Alif Lam Mim 1 sampai 2, Al-Baqarah sampai 1 sampai 2. Itu. Alif Lam Mim doang. Iya, dari bismillah Alif Lam Mim 1 sampai 2. Sampai Al-Muttaqin. Ayo, silakan Bang. Ayo. Silakan Bang. Udah cepet deh Bang. Baca terus, nggak usah malu-malu. Ngaji kok. Ayo.
Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Allah. Alif Lam Mim. Ya, lam berapa panjang lam, Bang? Lamnya berapa panjang? Lam Lamnya berapa panjang? 6. 6. Mimnya berapa panjang? Mimnya 6. Iya, terus 6. Dzalikal kitabu la raiba fi. Lu. Ya. Terus. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Iya, cukup. Ya kan? Simbol-simbol tadi ada nggak di sini, Pak? Di mana itu? Zal, ya kan? Ada garis tegak di atas dia. Mana nih? Tulis. Coret-coret. Ini zal. Zal. Ta, ya kan? Mana lagi? La, ada alifnya. Ya. Mana lagi? 2 harakat. Roy. Roy panjang nggak? Oh enggak, 2 harakat. Roy. Bang Roy. Hah? Roy. Roy panjang nggak? Udah nggak ngerti. Enggak, ya kan? Kalau berhenti baru dia panjang. Ini huruf layin. Nanti kita bahas. Yang ketiga, terus fi, ya. Fi. Karena ada Ya. ya mati. Ya. Terus Mut. ada mut. Qin, ya. Ini qin. Huruf ya. Iya, qin ini namanya nanti kita bahas. Karena sudah azan kita bahas. Tapi sedikitlah kita bahas ya setelah azan selesai ya. Muttaqin ini namanya man arid li sukun. Ini nanti setiap man arid li sukun yang di akhir ayat ataupun di tengah-tengah ayat namanya itu man arid li sukun itu man asli yang setelahnya itu huruf hidup, ya. Mematikan huruf hidup setelahnya sebelumnya adalah mad asli. Jadi ini bisa panjangnya 2, bisa 4, bisa 6. 2, 4, 6. Ini kalau yang di akhir ayat. Ya. Jadi selain yang 1, 2, 3, 4, 5 ini pendek semua kan? Berarti kan? Jangan dipanjangkan. Marah nanti yang panjang. Ya kan? Enak bener lu pendek baca panjang, ya kan? Itu jatah gua kan gitu kan? Makanya harus kita letakkan hak-haknya masing-masing. Jangan kita zolimi huruf itu, ya kan? Ya. Kita dengarkan azan dulu, Pak. Oke. Itu gue nyontek dulu. Tuh. Iya, ngitung 4-nya, ngitung 6-nya berapa.
metronom. Ya. Wairu Ada pertanyaan, Pak? metronom. Mungkin untuk kesempatan singkat ini kita cukupkan dulu, Pak, ya. Karena sudah adzan Isya, mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.